Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Sobat setia BSJD GKE dimanapun berada, baik yang di dalam maupun yang di luar negeri. Saya harap kita dalam kondisi baik-baik saja. Mari kita awali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan, sesuai Almanak Nas GKE, dari Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-18, namun yang menjadi dasar renungan, saya ambil dari ayat 5 sampai yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu, kami boleh sampai pada hari ini. Tidur malam kami diberkati, kami dibangunkan. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan yang menjaga dan melindungi kami sepanjang malam kami. Dan saat ini kami boleh bangun, kami boleh bisa mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, hati pikiran fokus kami, sehingga dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagi kita ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin untuk pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu, Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan, kesombongan diri adalah awal dari kehancuran. Kesombongan itu bisa terjadi karena adanya pikiran bahwa kita mampu bergantung pada diri sendiri, tidak lagi berharap pada bantuan siapapun. Merasa diri mampu melakukan segalanya, inilah yang terjadi kepada bangsa Yehuda. Mereka merasa aman karena banyak memiliki sekutu dan merasa memiliki banyak ilah-ilah atau berhala-berhala lain yang mereka sembah. Sehingga mereka melupakan Tuhan Allah yang telah membawa mereka dari keluar dari tanah Mesir sampai mereka bisa menjadi kerajaan sampai saat ini. Namun itu yang membuat mereka melupakan Allah dan hati mereka menjadi jauh dari Allah atau Tuhan itu sendiri. Sehingga firman Tuhan sangat jelas digambarkan oleh Nabi Yeremia bahwa orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu sama seperti semak bulus di padang belantara. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, namun bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya tidak akan perlu lagi khawatir akan apa yang terjadi, karena segala sesuatu telah tersedia. Namun karena kesombongan bangsa Yehuda, mereka tidak mengandalkan Tuhan dan tidak mau bertobat atas dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Apa yang akhirnya terjadi? Bangsa Yehuda berakhir dikalahkan oleh Babel dan selesailah masa kerajaan Israel. Bapak Ibu Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini kita dapat renungkan bersama bahwa orang yang tidak mengandalkan Tuhan, kehidupannya akan penuh dengan hukuman, atau dalam bahasa pada ayat yang ke-5, terkutuklah. Ia tidak akan mengalami keadaan baik, sedangkan orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya akan penuh berkat, dikatakan pada ayat yang ke-7. Karena itu Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar kehidupan kita selalu mengandalkan Tuhan? Caranya adalah dengan selalu percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Percaya bahwa setiap hal yang kita lakukan tidak hanya melalui usaha kita semata, namun ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Teruslah bersandar kepada Tuhan. Walaupun banyak keadaan yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan karena Tuhan meninggalkan kita,
namun agar kita semakin kokoh dan kuat, sama seperti pohon yang ditanam di tepi air. Biar musim kemarau tiba, ia tetap kokoh, tidak menjadi kering, bahkan terus menghasilkan buah. Karena itu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Untuk firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi rema dalam hati dan pikiran kami, agar kami menjadi orang-orang yang mampu mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri kami sendiri, tidak melupakan kebaikan Tuhan, tapi terus percaya bahwa Tuhan hadir di dalam hidup dan kehidupan kami di sepanjang perjalanan langkah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap sobat BSJD dimanapun berada, usaha dan pekerjaan apapun yang mereka lakukan, biar Tuhan yang terus ikut campur di dalamnya, sehingga mereka semua, kami semua diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, ini doa harapan kami. Amin. Selamat pagi sobat BSJD, Tuhan Yesus memberkati.